ketemu lagi dengan Lause Novia dan Lause Andre, Lause Angel. di mana pastinya di sekolah minggu online. Nah, jadi Lause mau nanya kabar dulu nih. Kabar adik-adik di rumah gimana ya? Lause percaya kabar kita semua pasti sehat dan luar biasa. Adik-adik tunggu dulu nih. Ada yang beda gak ya sama Lause yang di depan ini? Ada yang beda gak ya? Apa yo? Kenapa ya Lause pakai bendo ini? Pakai baju merah. Terus Lause Andre pakai topi Natal nih. Ada apa ya kira-kira? Ada yang tahu nggak adik-adik nih? Ayo apa yo? Karena semalam kita merayakan hari Natal. Kalau hari Natal berarti kita menyambut kelahiran siapa ya Lause? Daud, Lause? Salah dong. Jadi siapa ya? Lause tahu Siapa? kelahiran Tuhan Yesus. Ya benar sekali. Kita menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kita kan mau merayakan Natal dan sukacita nih. Yuk kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dengan bersukacita. Lebih semangat lagi, kita mau menyanyikan We Wish You Merry Christmas. Kita pakai dua bahasa ya adik-adik. Pertama kita pakai bahasa Inggris. Kita bangkit berdiri ya adik-adik dan nyanyikan dengan semangat. Nah, silakan duduk kembali. Oke adik-adik, kita mau berdoa. Tutup mata, lipat tangan. Mari kita berdoa. Doanya diikuti ya. Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur kami boleh merayakan Natal. Kami boleh menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Dan sebentar juga kami juga akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Ajari kami untuk mengerti tentang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita masih mau terus memuji Tuhan. Kita mau bersemangat lagi nih. Yuk semuanya bangkit berdiri lagi ya. Kita masih mau menari, bernyanyi, memuji Tuhan. Kita nyanyikan lagu Dia Lahir Untuk Kami, yaitu Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus lahir, berarti kita harus semangat kan? Iya dong. Yuk kita nyanyikan dengan penuh semangat ya, penuh sukacita.
Tuhan Yesus tuh lahir, mati, dan bangkit untuk kita semua, untuk Lause, untuk adik-adik semua, untuk papa mama, dan untuk teman-teman yang lainnya. Nah, adik masih semangat nggak? Lause masih semangat nggak nih? Masih dong, Lause. Masih dong ya kan? Kita mau lanjut memuji Tuhan nih. Kita mau bernyanyi Jingle Bells. Yuk adik-adik, kita tetap masih dalam posisi berdiri ya. Kita nyanyikan dengan penuh semangat, ikutin gerakan Lause ya. Nah, dari sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan nih, kita mau memuji Tuhan dulu nih sekali lagi. Kita mau bernyanyi, baca kitab suci. Sama seperti lagu tadi, kalau kita mau bertumbuh dan lebih dekat lagi sama Tuhan, kita ngapain ya Lause? Ada yang tahu nggak? Kita harus membaca kitab suci dan berdoa setiap hari. Nah, jadi silakan duduk kembali, duduk yang tertib, duduk yang manis. Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan nih. Dadah, selamat mendengarkan. Hai adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Bertemu lagi dengan Contoh Angeli di Sekolah Minggu Online. Adik-adik, tadi kita semua sudah memuji Tuhan dengan semangat, dengan penuh sukacita dan bergembira bersama memuji Tuhan, bernyanyi untuk Tuhan, menari untuk Tuhan. Jadi, saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya, kita mau doa dulu ya. Adik-adik, sikap doa yang baik ya. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, ikuti doa contoh ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur. Hari ini kami bisa memuji Tuhan
memuji Tuhan dan bisa dan bisa merayakan merayakan hari Natal hari Natal dan hari dan hari kelahiran Tuhan Yesus. kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau dengar cerita firman Tuhan. Kami mau dengar cerita firman Tuhan. Berkati kami agar memahami dengan baik. Dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik, minggu lalu kita sudah merayakan ibadah Natal sekolah minggu di gereja. Contoh mau tanya adik-adik dulu ya. Adik-adik pada ngerasa senang nggak minggu lalu bisa datang ke gereja merayakan Natal bersama dengan teman-teman, bersama dengan Contau, bersama dengan Lause, dan adik-adik juga bisa ketemu teman-teman, ketemu Lause, Contau. Senang nggak? Senang nggak? Oh, tentu senang dong. Karena kita kan udah lama banget nih nggak datang ke gereja, nggak datang sekolah minggu ke gereja. Kita kan ibadah sekolah minggunya di rumah terus kan. Selama hampir 2 tahun ini kita ibadah sekolah minggu memuji Tuhan di rumah terus, lewat online, lewat HP, lewat laptop, ataupun lewat televisi. Tetapi hari Minggu kemarin pertama kalinya setelah hampir 2 tahun adik-adik bisa datang ke gereja dan merayakan hari Natal atau hari kelahiran Tuhan Yesus ke dunia ini. Adik-adik pasti pada senang kan? Pasti dong, senang banget. Adik-adik, pada saat ini contoh mau tanya dulu. Minggu lalu kan adik-adik udah dengar cerita firman Tuhan, nonton panggung boneka. Adik-adik pada senang kan? Senang dong, karena bisa nonton panggung boneka, mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Lause secara langsung. Pasti adik-adik senang banget. Adik-adik, minggu lalu udah diceritakan juga tentang kelahiran Tuhan Yesus, tetapi diceritakan dengan panggung boneka. Adik-adik bisa menyaksikan secara langsung. Dan adik-adik kan pasti merasa senang juga karena kemarin kita merayakan Natal penuh dengan sukacita, bergembira bersama-sama, memuji Tuhan, melompat, menari bersama. Adik-adik pasti senang banget. Nah, adik-adik, contoh juga mau tanya nih, 2 minggu lalu juga udah disampaikan cerita firman Tuhan loh adik-adik tentang kelahiran Tuhan Yesus yang disampaikan oleh Lause dan juga oleh boneka Meme. Adik-adik, contoh mau tanya dulu nih, siapa yang masih ingat ya? Tuhan Yesus itu lahirnya di mana ya? Adik-adik tahu nggak? Di mana adik-adik? Di Medan. Benaran nih, masa di Medan sih? Di mana lagi? Di Binjai. Wah, masa Tuhan Yesus lahirnya di Medan, di Binjai? Siapa lagi nih yang mau jawab? Ayo, siapa? Di mana adik-adik? Adik-adik, Tuhan Yesus itu bukan lahir di Medan, di Binjai ya, bukan ya? Di mana adik-adik? Tentunya di kota Bethlehem. Benar sekali, adik-adik semua pintar banget ya. Cerita 2 minggu lalu aja adik-adik masih ingat. Tuhan Yesus lahir di kota Bethlehem di Yerusalem. Adik-adik, contoh mau tanya lagi nih. Kira-kira Tuhan Yesus itu waktu dia lahirnya di rumah sakit, terus lahirnya di klinik, di rumah yang bagus, di rumah yang mewah, atau di mana ya? Kalau adik-adik udah nonton cerita 2 minggu lalu, terus nonton videonya, adik-adik pasti ingat nih, di mana adik-adik? Wah, benar sekali. Tuhan Yesus lahir di kandang apa adik-adik? Kandang domba. Benar sekali. Adik-adik, Tuhan Yesus itu lahirnya nggak kayak kita loh adik-adik. Nggak kayak adik-adik waktu dilahirkan sama mama. Bukan di rumah sakit, bukan di klinik, bukan di rumah yang bagus, yang mewah. Tapi Tuhan Yesus itu lahir di sebuah kandang domba adik-adik. Kalau kita bayangin, kandang domba itu kan kandang binatang adik-adik. Pasti tempatnya jorok dong, ya kan? Terus tempatnya juga bau, terus tempatnya juga kotor.
Nah, adik-adik, Tuhan Yesus itu lahirnya di kandang domba, di sebuah palungan, di tempat yang kotor adik-adik, di tempat yang bau. Adik-adik pasti nggak suka kan kalau cium bau-bau yang nggak enak itu. Terus Tuhan Yesus juga lahirnya di tempat yang hina adik-adik. Bukan kayak kita, lahirnya di rumah sakit yang bagus, di klinik. Tapi Tuhan Yesus itu lahirnya di kandang domba yang hina, yang bau banget, terus yang jorok, yang kotor adik-adik. Tapi adik-adik, walaupun Tuhan Yesus lahir di tempat yang hina, yang kotor, yang bau, Tuhan Yesus itu lahir ke dalam dunia ini punya tujuan loh adik-adik. Makanya hari ini contoh akan bawa kita ke dalam satu cerita. Yesus datang untuk menolong kita semua. Adik-adik, Tuhan Yesus itu datang ke dalam dunia ini, yaitu punya tujuan adik-adik. Apa tujuan Tuhan Yesus adik-adik? Untuk apa? Menyelamatkan kita semua dari dosa kita adik-adik. Kita semua ini kan berdosa adik-adik. Kita kan sering melakukan kejahatan, kita sering melakukan sesuatu yang tidak baik adik-adik. Jadi kalau kita melakukan dosa, melakukan kejahatan, melakukan sesuatu yang tidak baik, Tuhan Yesus kan pasti ngerasa sedih. Tuhan Yesus pasti menangis adik-adik kalau lihat kita anak-anaknya melakukan hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak baik adik-adik. Makanya kalau kita melakukan hal yang jahat, yang tidak baik, itu namanya dosa. Nah, Tuhan Yesus lahir di kandang domba, di sebuah palungan, di tempat yang hina, yang kotor. Dia datang ke dunia ini sebagai manusia, punya tujuan adik-adik. Tujuannya untuk menyelamatkan kita semua. Itulah kabar sukacita, kabar gembira untuk kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus, untuk kita semua anak-anak Tuhan, untuk contoh-contoh, untuk lause-lause, untuk papa mama, paman bibi, kakek nenek, adik-adik semua, dan semua manusia. Kabar sukacitanya, Tuhan Yesus datang ke dunia ini menyelamatkan kita dari dosa kita, dan juga Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menolong kita adik-adik. Contoh, mau tanya adik-adik dulu ya. Kita kan udah sekolah minggu nih hampir 2 tahun di rumah aja kan. Terus adik-adik yang sekolah juga kan selama 2 tahun ini sekolahnya di rumah terus kan. Adik-adik bosan nggak? Coba contoh tanya, jawab jujur ya. Siapa yang ngerasa bosan? Angkat tangannya, tunjuk tangannya dari rumah ya. Siapa ya yang ngerasa bosan? Ayo tunjuk. Ya, siapa lagi? Tunjuk lagi. Nah kan, adik-adik ngerasa bosan kan? Hampir 2 tahun sekolah minggunya di rumah terus sekolahnya, belajarnya di rumah terus nggak bisa jalan-jalan, terus nggak bisa ketemu teman-teman, terus apalagi ya, nggak bisa main sama teman-teman. Pasti adik-adik ngerasa bosan kan? Ya nggak? Bosan kan? Terus adik-adik juga pasti ngerasa sedih karena kita sekarang sedang dalam kesusahan, kesulitan oleh karena virus corona yang belum hilang sampai saat ini. Tapi adik-adik, kita harus bersyukur loh sama Tuhan. Sekarang virus coronanya sudah makin berkurang. Tapi bukan berarti kita tetap melanggar protokol kesehatan. Nggak boleh, kita harus mematuhinya. Harus tetap pakai masker ya, cuci tangan, jaga jarak. Harus tetap adik-adik, harus tetap diikuti protokol kesehatan, harus tetap diikuti ya. Nah, kalau adik-adik selama 2 tahun ini di rumah terus, sekolah minggu terus, di rumah terus, sekolahnya lewat online juga, pasti ngerasa bosan dan ngerasa sedih. Tetapi kemarin waktu kita merayakan Natal sekolah minggu, selama 2 tahun kita di rumah terus, dan pertama kali kita merayakan Natal sekolah minggu di gereja, adik-adik kan pada senang semua kan? Pasti senang dong. Nah, puji Tuhan ya adik-adik, kita bisa merayakan sekolah minggu, merayakan Natal, merayakan kelahiran Tuhan Yesus, datang ke gereja ya. Puji Tuhan, karena
Tuhanlah yang menolong kita sehingga kita bisa merayakan Natal, bisa merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus datang ke dunia ini, datang ke gereja dan bisa bertemu dengan teman-teman Lause Contau, dan kita bersuka cita bersama-sama memuji Tuhan. Adik-adik harus ingat ya, walaupun kita saat ini sedang dalam keadaan yang susah, keadaan yang sulit, jangan pernah adik-adik ngerasa sedih terus ya. Jangan ya, jangan putus asa ya, karena kita masih punya satu penolong yang hebat dan luar biasa. Siapa itu adik-adik? Siapa? Benar sekali, dialah Tuhan Yesus yang sudah lahir, datang ke dunia hanya untuk menyelamatkan kita semua dari dosa. Dan Tuhan Yesus juga datang ke dunia untuk menolong kita semua. Sekarang kita hidup di situasi, di saat yang sulit, tetapi Tuhan selalu ada untuk kita adik-adik. Tuhan selalu menolong kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan sanggup menolong kita. Karena apa adik-adik? Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan Yesus itu sanggup melakukan semuanya. Bahkan virus corona pun kalau Tuhan Yesus mau, bisa Tuhan Yesus hilangkan dari muka bumi ini. Karena Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sanggup, yang bisa melakukan segala sesuatu. Karena dialah Tuhan yang kita percaya, dan dialah Tuhan yang bisa melakukan banyak hal. Bagi Tuhan Yesus itu tidak ada yang mustahil adik-adik. Oleh sebab itu adik-adik ingat ya, walaupun kita pada saat ini masih nggak bisa dengan bebas pergi ke sekolah, nggak bisa dengan bebas datang ke gereja untuk ibadah sekolah minggu, nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa pergi ke mall, nggak bisa pergi ke tempat yang bagus-bagus untuk liburan. Tapi jangan sedih ya, karena Tuhan Yesus selalu ada untuk menolong kita. Tuhan Yesus akan memberikan kekuatan dan memberikan semangat untuk kita anak-anaknya yang mau percaya kepadanya. Karena itulah tujuan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, yaitu untuk menolong kita dan menyelamatkan kita, anak-anaknya Tuhan. Harus diingat ya, oke? Oke, karena hari ini juga adalah hari Natal, Contoh mau mengucapkan kepada adik-adik semua, selamat hari Natal dan selamat menyambut tahun baru nanti, tahun baru 2022 ya adik-adik. Dan doakan supaya tahun depan kita bisa sekolah minggu datang ke gereja ya adik-adik, supaya kita bisa bertemu nih sama teman-teman, bisa bertemu dengan contoh Lause lagi ya. Oke, jadi harus ingat ya cerita contoh hari ini. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menolong kita semua. Jangan sedih, jangan ngerasa adik-adik itu sendirian ya, karena ada Tuhan Yesus yang selalu menolong kita dan Ia selalu ada bersama kita. Tetap percaya sama Tuhan, tetap rajin ikut sekolah minggu, tetap rajin memuji Tuhan, rajin berdoa, dan tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia sanggup, Dia bisa menolong kita, anak-anak Tuhan yang taat dan percaya kepadanya. Oke, demikian cerita contoh hari ini. Sekarang kita akan hafal ayat dulu ya, sebelum kita tutup cerita kita. Oke, ayat hafalan kita atau ayat emas kita pada minggu ini adik-adik terambil di dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-37. Lukas pasal 1 ayat 37 ya. Contoh baca dulu adik-adik, ikuti ya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sekali lagi ya, ikuti contoh ya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Oke, amin. Kita percaya adik-adik, bagi Tuhan Yesus itu nggak ada yang mustahil. Karena Tuhan Yesus itu Tuhan yang hebat, dahsyat, dan luar biasa. Ia sanggup menolong kita. Oleh karena itulah kita merayakan hari Natal hari ini, karena kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kita manusia, anak-anaknya, dan
Tuhan Yesus datang untuk menolong kita. Oke, diingat ya ceritanya ya. Kalau contoh tanya, adik-adik bisa jawab. Saatnya kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita dan menutup cerita kita. Ikuti contoh doa ya. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah lahir dan datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kami dan juga menolong kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami bisa merayakan hari Natal atau hari kelahiran Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, selamat hari Natal sekali lagi ya. Dan juga selamat tahun baru. Demikianlah cerita kita hari ini, dan sampai jumpa lagi di minggu-minggu selanjutnya ya. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati. Merry Christmas and Happy New Year. Nah, sama seperti contoh Angeli yang sudah sampaikan cerita firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus datang dan lahir ke dunia untuk menolong kita semua. Ya adik-adik, kita mau menutup ibadah sekolah minggu kita mau memuji Tuhan yang lebih semangat lagi. Kita mau bernyanyi Feliz Navidad. Ya adik-adik, kita bangkit berdiri yuk. Kita cari pasangannya, cari mama papanya, teman-temannya. Yuk kita berdiri ya dari doa adik-adik. Terlebih dahulu nih, kita lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepalanya ya. Ikutin Rosa berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus,
Terima kasih Terima kasih buat berkat-Mu buat berkat-Mu dan waktu dan waktu yang sudah yang sudah Tuhan berikan. Tuhan berikan. Tuhan, Tuhan, kami sudah selesai kami sudah selesai mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Tuhan, berkati kami agar kami tumbuh menjadi anak yang baik, anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sampai jumpa minggu depan ya adik-adik. Dadah.